Oke, tema hari ini adalah investasi obligasi dengan menggunakan robot. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh mengenai robotnya, maka kita sebenarnya harus bisa mengetahui apa itu investasi pada obligasi atau juga dikenal dengan yang namanya surat hutang. Nah, di mana ini adalah salah satu instrumen pasar modal yang sudah lama sebenarnya ada gitu. Karena yang namanya pasar modal ya isinya adalah ya punya saham atau yang namanya surat hutang atau obligasi gitu ya. Nah, instrumen investasi yang satu ini adalah salah satu instrumen favorit. Karena apa? Karena kalau saham itu dia memberikan imbal atau kepastian dalam setiap tahun kita berinvestasi. Coba kalau nggak percaya tanya aja. Kalau saya investasi saham Astra katakannya, karena A ya, Astra Agrolestari, BCA ya, itu dapat untung berapa sih tahun depan? Atau harganya jadi berapa? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita berinvestasi dengan membeli surat hutang, maka kita mendapatkan imbal yang teratur. Kenapa? Karena sudah dijanjikan di depan. Oh, kamu terima 7%. Oh, kamu terima 5%. Oh, kamu terima 6%. Seperti itu. Jadi, memang menjadi salah satu yang favorit. Cuma memang sebagian orang mengatakan bahwa imbalnya kecil. Ya, pastilah sesuatu yang untungnya besar, resikonya tinggi. Kalau imbalnya kecil, berarti sebenarnya surat hutang obligasi jelas jauh lebih aman, kira-kira seperti itu. Nah, di Amerika akhir-akhir ini terdengar bahwa ada alternatif cara berinvestasi surat hutang dibantu dengan robot advisor seperti itu, di mana robot advisor ini banyak diminati oleh warga Amerika karena penggunanya yang mudah dan relatif bisa menguntungkan mereka ketika digunakan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, sebelum kita bicara mengenai cara kerjanya, kita coba berpikir dulu apa bedanya dengan robot yang biasa digunakan dalam trading saham seperti itu. Jadi, kita akan menjawab pada dua poin ini ya. Nah, seberapa menarik juga ini bisa digunakan untuk kehidupan kita pada hari ini. Mungkin kalau Anda berpikir di Indonesia. Yang pertama, bagaimana cara kerja robot advisor pada pemilihan surat hutang? Nah, pada dasarnya robot advisor surat hutang yang sekarang banyak terdapat di Amerika banyak sekali penerbitan surat hutang, apalagi dengan plafon hutang di Amerika kembali dinaikkan gitu ya. Sebenarnya bekerja seperti financial advisor pada umumnya, yaitu seperti orang ya. Bedanya adalah robot ini mungkin memiliki cara algoritma tertentu dan bekerja selama 24 jam dalam satu hari ya, membantu investor untuk memilihkan surat utang sesuai dengan profil risiko investasinya. Ya, investornya juga seperti apa. Oh, saya mau cari yang lebih tinggi. Jangan lupa, pasti ada potensi gagal bayar juga ya. Dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Misalnya kita ingin mencapai untuk membeli ini, membeli itu. Mungkin si financial robot advisor ini bisa melakukan setup dengan lebih teliti, misal seperti itu ya. Jangan lupa loh, robot bergantung pada data. Kalau datanya salah atau datanya sangat terbatas, maka robot ini juga akan punya keterbatasan. Tapi Amerika memiliki terbukaan data jauh lebih proper memang dibandingkan yang ada di Indonesia, setidaknya sampai dengan saat ini. Jadi investor hanya cukup setor uang, nanti uangnya akan dialokasikan secara otomatis untuk dibelikan surat utang oleh si robot advisor ini sesuai dengan profil risiko investornya. Menariknya, tidak hanya dilakukan uang investasi secara otomatis, robot ini juga melakukan rebalancing. Rebalancing itu artinya apa? Rebalancing itu adalah dia beli surat utang A, dia bisa jual, dia ganti ke surat utang B. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih one step ahead lagi dibandingkan hanya bisa ngebeliin gitu ya. Oke, nah berbeda dengan robot trading pada transaksi perdagangan seperti saham dan bursa berjangka, misalnya juga pada transaksi forex. Umumnya robot trading ini disetting dengan suatu strategi khusus yang telah teruji menurut si penciptanya. Nah, kalau di sini, pada tahapan ini, robot-robot ini juga akan melakukan ya, seperti yang kita tahu, bisa namanya adalah artificial intelligence. Dia bisa melakukan suatu konsep belajar selanjutnya dibandingkan dengan yang sudah ada dalam algoritma dasarnya. Ini juga sesuatu yang kalau kita bicarakan masih ada satu sisi kekhawatiran sebenarnya. Tapi ya, Amerika memiliki cara berpikir yang agak sedikit berbeda pada poin-poin yang sifatnya adalah inovasi. Nah, pada tahap yang lebih lanjut, robot-robot trading ini juga bekerja dengan algoritma tertentu sehingga bisa otomatis. Nah, ini jadi sesuatu yang agak sedikit lebih jauh ya dibandingkan ketika kita berbicara seperti robot expert advisor yang hari ini banyak di trading forex seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai reksadana kan juga ada ya namanya platform yang menggunakan robot advisor seperti itu ya. Nah, di Indonesia ini masih belum bersifat otomatis seperti itu.
Ya, ini hanya lebih kepada, ya oke, tolong belikan secara berkala gitu ya. Nah, tapi ini jadi sifatnya adalah subscription-nya gitu. Tapi kalau saya mau coba bahas lebih jauh, sebenarnya itu juga diakibatkan karena regulasi. Di Indonesia tidak bisa segala sesuatu benar-benar terotomatisasi karena satu, khawatir malfunction, kedua, takut berbicara mengenai orang Indonesia ini budaya membacanya masih cukup rendah. Sehingga kalau terotomatisasi secara langsung seperti itu, khawatirnya akan terjadi mis-selling. Sehingga akan terjadi sesuatu, kalau untung senang, kalau rugi salah robot. Lalu robot mau dihukum bagaimana? Gitu. Itu nanti akan menjadi bahaya selanjutnya, makanya belum bisa sejauh itu. Nah, apabila bisa diterapkan di Indonesia, pertanyaannya, seberapa menarik potensi penggunaan robot advisor pada kegiatan investasi surat utang? Kita ngomongnya surat utang, tadi kita sedikit ngomong mengenai reksadana gitu ya. Menurut saya, kalau penggunaan daripada robot advisor ini di Indonesia, pertama, untuk mengakses surat utang masih memiliki nilai sizing tertentu. Ya, size-nya tidak bisa dengan semau-maunya. Karena surat utang satu dengan yang lain itu tidak sama minimum sizing-nya. Membuat juga akan sulit diterapkan. Misal, saya tanya investasi yang dengan 1 jutaan. Tiba-tiba ada yang bagus minta di-switching ke 5 juta. Nggak bisa. Bentrok. Kenapa? Karena walaupun bagus, yang 5 juta tidak bisa dibeli dengan uang 1 juta. Nah, lalu juga kalau misalnya kita pergi ke obligasi corporate, itu lebih tinggi lagi. Sizing-nya bisa beda. Dan jadi yang ditawarkan tidak bisa sama secara nilai pecahannya. Itu jadi akan cukup sulit ketika kita berbicara di Indonesia. Sebenarnya dengan bantuan robot surat utang ini, si robot ini juga sebenarnya sedemikian baiknya karena dia bisa mempertimbangkan hasil imbal yang akan diterima oleh investor. Tapi ya kembali lagi, kalau ini sudah bisa diterapkan tapi tidak begitu fleksibel dalam dan setara untuk besaran surat utangnya, ini akan menjadi sangat sulit untuk diterapkan secara secara luas sebenarnya gitu ya. Akhirnya akan tersegmentasi sendiri kalau di Indonesia. Nah, lain daripada itu juga modal yang besar masih menjadi sebuah hambatan. Kalau misalnya tadi saya sebut yang 100 juta, tiba-tiba tidak semua orang untuk memiliki uang 100 juta. Akhirnya ini belum bisa diaplikasikan secara umum seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, kalau di Indonesia terkait dengan surat utang dengan menggunakan robot, mungkin masih agak sedikit jauh. Tapi, kalau misalnya kita mulai melihat bahwa sudah mulai terbuka otomatisasi di dalam trading saham, perdagangan saham, yang mungkin bisa ditingkatkan menjadi suatu eksekusi yang sifatnya terotomatisasi mulai dari beli sampai jual dengan sebuah algoritma tertentu, mungkin itu adalah tantangan selanjutnya yang bisa kita lihat, inovasi selanjutnya yang kita bisa lihat dari pasar yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja sharing saya kali ini terkait dengan menggunakan robot advisor untuk melakukan pembelian pada surat hutang. Ya, semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.